Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Diftik Polri menggelar Forum 1 Data Polri untuk meningkatkan kualitas data dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Lombok Tengah yang mengakibatkan sebuah dum truk dengan sepeda motor yang kemudikan seorang pelajar perempuan. Akibat kejadian tersebut, pelajar langsung tewas di tempat kejadian. Seorang ayah di kota Banda Aceh tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Di informasi pertama pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat berhasil amankan beberapa tersangka yang diduga melakukan tindak pidana premanisme di sekitar Season City Mall, Jakarta Barat. Dalam pelaksanaan patroli operasi Berantas Jaya 2025. Berikut informasi selengkapnya. Khusus di luar anggota TNI. Patroli Berantas Jaya 2025 dilaksanakan mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Patroli yang melibatkan 170 personel gabungan ini dibagi ke dalam beberapa sektor yang bertujuan untuk mencari tindak premanisme di sekitar wilayah Jakarta Barat. Tidak butuh waktu lama, beberapa pelaku yang berprofesi sebagai juru parkir liar di sekitaran Mall Season Jakarta Barat diamankan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Tri Suhartono. Beberapa orang pelaku diamankan Polres Jakarta Barat karena diduga melakukan tindak pidana pemerasan masyarakat. Tambora. Pada saat ini kita ada di sebuah mall City dan dalam penertiban ini kita mengamankan beberapa orang yang memang melakukan kegiatan-kegiatan aksi premanisme, yaitu menjadi parkir liar, ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tentu saja meresahkan masyarakat. Dan kita melakukan ini berdasarkan laporan dari warga masyarakat yang ada di wilayah Tambora ini, bahwa memang di sini sering terjadi pungutan-pungutan liar yang tentu saja meresahkan masyarakat. Kemudian pada saat kegiatan ini kita melibatkan sebanyak 170 personil gabungan, baik itu TNI maupun Polri, dan dibantu oleh rekan-rekan dari Satpol PP yang berada di wilayah Jakarta. Beberapa terduga pelaku ini kini diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Barat dan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Jelang Baskara Sugeng Priyatno, Polri TV. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Lombok Tengah yang melibatkan sebuah dum truk dengan sepeda motor yang dikemudikan seorang pelajar perempuan. Akibat kejadian tersebut, pelajar langsung tewas di tempat kejadian. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan truk roda 6 dengan sepeda motor terjadi di Jalan Desa Spakek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Kecelakaan ini menyebabkan seorang pelajar perempuan RA 16 tahun yang baru pulang sekolah meninggal dunia di tempat. Dari hasil olah TKP Satlantas Polres Lombok Tengah, 2 kendaraan tersebut datang dari arah yang berlawanan. Kemudian truk roda 6 menabrak sepeda motor yang dikendarai korban. Akibatnya korban terperosok ke kolong truk, sementara sepeda motor yang dikendarai terpental. Jadi awal mula
kejadiannya ini kendaraan truk yang mengangkut pasir datang dari arah utara menuju ke selatan dengan posisi jalan yang agak menanjak. Ya, kemudian sesampai di TKP datang sepeda motor dari berlawanan arah atau dari selatan menuju ke utara, dan kejadian tabrakan ini tidak bisa dihindari yang mengakibatkan pengendara sepeda motor Mio ini meninggal dunia di TKP. Kini polisi masih melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kecelakaan fatal ini. Adapun 2 kendaraan saat ini telah diamankan di Mapolres Lombok Tengah. Sementara sopir truk telah diamankan di Satlantas Polres Lombok Tengah. Atas kejadian ini, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, terutama di jalan yang menanjak. Dari Humas Polres Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial RH berusia 22 tahun warga Teluk Betung Selatan atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap 3 orang anak di bawah umur. Pelaku RH diamankan petugas pada Rabu 9 April 2025. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai, menjelaskan bahwa hasil penyidikan menunjukkan sudah ada 3 korban asusila yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki. Rilis pengungkapan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan laporan polisi tanggal 9 April 2025. TKP di Jalan Ikan Mujair, ini di kamar mandi salah satu sekolah negeri, sekolah dasar, di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Untuk korban ada 3 orang, usia dari 6 tahun sampai 8 tahun, laki-laki. Tersangka ini usia 22 tahun, inisial RH alias OIM. Yang bersangkutan ini melakukan pencabulan terhadap 3 orang anak di bawah umur dengan cara pelaku ini membawa korban ke dalam kamar mandi salah satu sekolah dasar. Yang bersangkutan menidurkan korban, mencium korban, menutup mulut dengan satu tangan, sementara tangan yang satunya itu menurunkan celana dari korban. Untuk yang terakhir ini, korban melarikan diri. Dia melaporkan kepada orang tuanya melapor ke RT dan kemudian dilaporkan ke Polsek. Si pelaku ini sering kali melakukan hal kepada korban yang lain dengan cara yang bersangkutan ini mencium dan mengisap alat kelamin dari para korban. Ada juga yang coba untuk disodomi, tetapi tidak berhasil karena masih anak. Ada yang luka di duburnya. Enggak, ini sebenarnya sering membantu di SD tersebut sebagai tukang buang sampah. Seorang ayah di kota Banda Aceh tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Setelah mendapat laporan dari korban, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Banda Aceh langsung meringkus pelaku di rumahnya. AB 57 tahun warga Banda Aceh tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Banda Aceh. Setelah aksi bejatnya memperkosa anak kandung yang masih di bawah umur telah terungkap. Kasus inses ini terjadi sejak tahun 2019 lalu saat korban sedang tidur bersama ibunya. Korban sempat melawan dan berteriak, namun korban dianiaya oleh pelaku. Kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah korban menceritakan kepada sang paman melihat perilaku keponakannya yang kerap murung dan menyendiri. Lalu pihak keluarga membuat laporan ke polisi dan pelaku langsung diringkus. Jadi dapat kami sampaikan kemarin hari Senin tanggal 19 Mei, kami dari Satreskrim Polresta Banda Aceh unit PPA mengamankan satu orang pelaku ya, dewasa umur sekitar 57 tahun yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ya, sekitar umur 16 tahun atau 17 tahun yang memang anaknya ini adalah anak kandungnya sendiri. Jadi setelah diketahui fakta dari pemeriksaan korban bahwa ayahnya sudah pernah melakukan itu sudah cukup lama ya. Sudah dari 2019 sudah mencoba melakukan pelecehan seksual
dan sudah juga yang terjadi hingga sampai melakukan pemaksaan atau hubungan intim. Ini tidak diketahui oleh ibunya. Namun di minggu kemarin akhirnya si anaknya akhirnya sudah tidak kuat karena memang diancam dengan kekerasannya. Bahkan memang sudah pernah dilakukan penganiayaan juga, dipukul. Gitu. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dan akan dijerat dengan Undang-Undang Pemerkosaan dan Perlindungan Anak. Dari Humas Polresta Banda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah bersama Kejaksaan Negeri Purworejo melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti pada Rabu 22 Mei 2025. Acara ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum untuk menuntaskan perkara pidana dan memastikan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak disalahgunakan. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan secara transparan dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas proses hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan barang bukti yang dapat merusak integritas penegakan hukum. Berbagai jenis barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam, hingga barang-barang hasil kejahatan lainnya yang telah melewati proses persidangan. Pemusnahan ini dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional yang berlaku, memastikan keamanan dan dampak lingkungan yang minimal. Kegiatan pemusnahan barang bukti ini menegaskan keseriusan Kejaksaan Negeri Purworejo dalam memberantas kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat. Diharapkan langkah ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.